Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali pada kali ini UI Watch, channel yang terkenal ini dan seru sekali mengundang tamu yang sangat spesial, di mana saat ini jagat Indonesia sedang sibuk dengan masalah ijazah. Ijazah itu biasanya yang punya ada lulusan ya. Nah, inilah Pak Resoryo. Ya. Gimana kabar Mas? Terima kasih. Sebenarnya bukan tamu lah. Oh, bukan tamu ya? Ya, kita kan sama-sama di UI Watch Plus ya. Ini dia plusnya. Cuman karena plus itu konotasinya nanti plus nanti video sure nanti. Seperti yang itu ya. Nah, yang satunya. Makanya kita bicarakan dulu definisi antara alumni dan lulusan tadi kan. Jadi gitu. Kalau kami di UI itu namanya ILUNI, Ikatan Lulusan Universitas Indonesia. Nah, sekarang kalau alumni gimana, Mas? Nah itu, jadi memang di sini tuh ada dua pendapat ya. Kan dulu ada yang mengatakan di kampus saya di Universitas Gadjah Mada kan sempat ada adik-adik waktu itu Gilbran dan kawan-kawan itu kan menobatkan bekas presiden ya, ya kemarin tuh sebagai alumni terburuk gitu ya sepanjang sejarah gitu. Saya protes waktu itu. Saya berdebat sama Gilbran. Loh kok protes Mas gitu? Ya karena dia bukan alumni gitu. Sebentar. Gilbran itu adalah BEM UGM. Ya dulu ketua BEM. Bukan Gilbran yang fufu. Bukan Gilbran neraka itu bukan. Ya. Ini Gilbran. Iya, Gil. Kan itu kan kayak Indonesia gitu ya. Kalau Khalil Gibran. Itu keren kan, itu keren. Wow, kita dapat berkah. Ya. Indonesia malah dapat Gibran ya, nggak dapat berkah. Dapat musibah. Pemilunya setengah mati ya. Nah, kembali ke tadi. Itu dia bilang, Bang, alumni itu adalah yang masuk semuanya, perkara lulus atau enggak. Nah itu, jadi ini menarik, lulus atau enggak. Jadi orang itu kalau enggak lulus dia berat jadi alumni ya. Makanya itu, kalau saya ngaku sih, jadi alumni. Iya, kalau saya sih sebenarnya dalam hati kecil ya. Kalau dia disebut alumni ya harusnya dia lulus gitu. Tapi ya, oke lah, mungkin kan ada orang bangga masuk aja cukup, ya kan, gitu kan. Terus keluar lagi. Iya, bisa masuk keluar kayak kancing dong. Iya. Ya kancing itu kan bisa masuk terus langsung keluar ya gitu. Dia mungkin kayak kancing aja. Jadi masuk terus kelihatan foto-fotonya, kelihatan kegiatan, masuk ke pecinta alamnya, habis itu nggak ketahuan lulus apa enggak. Nah, karena nggak ketahuan, maka dibuatinlah ijazahnya, dibuatinlah skripsinya, ijazahnya gitu. Itu seru itu. Jadi karena udah nyinggung skripsi ya, kita sekarang bergeser sedikit topiknya, bukan lagi alumni atau iluni, atau alumni atau lulusan, tetapi tentang skripsi. Ya. Skripsi itu yang ditampilkan pada saat itu adalah seseorang yang pernah menjadi presiden. Kemudian yang menarik adalah pengantarnya itu ya. Itu ternyata belum diterangkan. Gimana Mas? Betul, gini. Jadi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh sahabat saya, ya kita kenal betul sekarang namanya. Bang Rismon. Ya, Baliki Academy. Bang Rismon Hasiholan Sianipar. Itu betul memang. Dan 5 tahun yang lalu sebenarnya pernah ya Sigit Sunarta itu dekan dari Fakultas Kehutanan itu menampilkan atau menunjukkan foto itu ke depan teman-teman wartawan di Jogja. Ya, ketika ada ribut-ribut ini tahun 2020. Nah, begitu ada itu, saya langsung kontak ke teman-teman media di Jogja. Dapat fotonya enggak gitu? Oh, dapat Bang gitu. Karena pertama kali saya tanyakan, Mas, itu adalah kalian pegang enggak? Enggak. Jadi enggak boleh diserahin waktu itu. Ini saya udah tanda tanya gitu. Jadi hanya dipegang saja, tapi wartawan nggak boleh motret dari depan nyentuh, tapi bolehnya aja difoto dari depan gitu deh. Nah, saya tanya, ada fotonya nggak? Ada gitu. Nah, begitu ada fotonya, langsung dikirim ke saya, langsung saya analisis. Saat itu juga, ini masih ada jejak digitalnya, buktinya di Twitter saya. Saya waktu itu sudah mengatakan palsu, gitu. Karena apa? Karena hurufnya itu saya waktu itu mengatakan Times Roman, belum pakai istilah New Roman, tapi Times Roman. Huruf Times Roman itu nggak boleh digunakan untuk skripsi dalam. Ya, kalau luar silahkan saja itu disetting gitu, disetting oleh percetakan. Tapi kalau dalam enggak, karena dalam itu harus pakai huruf yang proporsional. Artinya bisa diukur. Ya, ketik langsung bisa diukur lebar huruf M dan lebar huruf itu harus berbeda ya kalau proporsional. Tapi kalau non proporsional yang diperbolehkan dalam skripsi itu I dan M sama lebarnya. Itu bisa kita lihat pada mesin ketik. Jadi mesin ketik itu kan bisa dihitung. Satu baris itu berapa karakter, kemudian atas bawahnya berapa spasinya bisa. Nah, itulah yang dihitung. Bukan kemudian dia bisa ngatur sendiri. Nah, hanya saja satu ketika sudah muncul di Twitter ya, kemudian ya pembahasannya hanya sampai ke segitu.
karena tidak berhasil kita mendapat lebih jauh. Sebenarnya ada cerita di balik itu dan ini mulai saya ceritakan. Saya 3 kali itu sebenarnya datang ke kampus UGM, ya gitu, ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Tapi ya mungkin saja karena wajah saya itu udah pasaran. Terkenal. Jadi begitu datang kayak sudah di produser sih enggak, baik-baik, tapi juga sungkan. Mereka bilang, saya tanya, boleh lihat nggak kemarin yang ditunjukin oleh Pak Dekan kepada teman-teman wartawan itu. Oh itu Pak, nggak ada di sini gitu. Jadi dikatakan nggak ada di perpustakaan. Loh, terus gimana? Waduh, kami juga nggak tahu, kata petugasnya. Mungkin disimpan di rektorat. Nah, jadi saya datang ke satu tempat. Iya kan? Ya waktu itu ada kemungkinan karena katanya dia itu kan masih presiden waktu itu. Jadi ada kemungkinan ijazah seseorang yang membanggakan tuh disimpan di rektorat. Saya ke rektorat, gitu. Ketika saya ke rektorat, saya mendapatkan kabar juga, oh nggak di sini, diketawain saya sama staf rektorat. Masa Mas Roy nggak ngerti lah, masa skripsi disimpan di rektorat gitu. Loh, siapa tahu kan ini skripsinya orang nomor 1 gitu kan. Yeah. Nah, singkat kata saya kemudian dapat jawaban itu disimpan oleh Pak Dekan. Nah inilah, saya susah sekali mencari yang namanya Dekan Sigit Sunarta ini. Nggak pernah ketemu sampai, terus terang ini, saya salut kepada sahabat kita Rismond Hasiholan Sianipar itu, karena dia datang dari Bali G ya ke Jogja bersama istrinya lagi. Dan dia mungkin karena polos gak dikenal kan gitu, ke perpustakaan dia boleh masuk. Nah dia cari itu, ketemulah itu luar biasa skripsinya yang ditulis Anang Joko Widodo. Jadi tapi dia kemudian hanya diberi waktu 5 menit. Karena untuk lihat-lihat itu, ya udah dia pergunakan waktu itu untuk motret halaman awal, judul, halaman pengesahan, kemudian motret halaman terima kasih, ya sama belakang. Disitulah muncul hipotesis dia, yang ini saya dukung penuh, ya, ketika dia mengatakan bahwa halaman judul dan halaman pengesahan itu dibuat tidak menggunakan teknologi yang ada pada saat skripsi itu dibuat tahun 85, karena Mas Rismond menyebut itu dibuat dengan Times New Roman yang itu baru ada ketika zaman Windows 31 atau 3.11 itu tahun 92. Ya, tahun 90. Ini benar, ini saya dukung betul ya statement Rismond itu, karena 5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan ini dan tetap ada buktinya di Twitter, ada di artikel-artikel saya. Artinya begini, ada pemaksaan untuk fakta yang salah ya, atau dengan kata lain pemalsuan ya. Kalau ternyata pada skripsi yang disebut-sebut itu milik bekas presiden itu, pada halaman isi, yaitu mulai dari kata pengantar sampai dengan 91 halaman berikutnya, itu diketik pakai mesin ketik biasa. Ya. Tapi depannya, halaman pengesahan, itu diketik pakai komputer. Dibuat baru berarti? Pakai mesin baru, pakai tinta yang, ini nanti mau kita cek juga pada tanggal 15. Nah, ya, gitu, itu menarik tuh. Itu di print pakai yang bukan era printer zaman itu. Era printer zaman tahun 85 itu maksimal itu dot matrix. Maksimal. Ya gitu. Kebetulan, kalau ini hanya kebetulan saya tuh dari awal mulai mahasiswa tingkat 1, saya tuh kerja di salah satu toko komputer di Jogja. Luar biasa. Meskipun mahasiswa komunikasi. Luar biasa. Dan toko komputer di Jogja itu waktu itu hanya ada 2. Satu namanya Cika, satu namanya Komputa. Lainnya belum ada. Prima itu? Apa? Prima itu fotokopi. Bukan toko komputer. Ini toko komputer. Ya. Nah, Prima itu baru ada tahun 86. Saya mahasiswa kelas tingkat 1, Prima itu baru ada. Ada lagi namanya Sanur. Tapi sebenarnya yang lebih tua dari itu ada namanya percetakan perdana. Percetakan perdana itu ada di utaranya Selokan Mataram, di utaranya UGM, daerah Barek. Perdana memang sering dipakai untuk mahasiswa itu memprint itu. Cuman mahal pasti, mahal. Bukan mahal. Huruf yang dimiliki oleh perdana itu dulu ada yang namanya litografi, ya percetakan lalam. Hurufnya pun juga pakai huruf yang cetak tinggi namanya. Cetak tinggi itu hurufnya disusun satu-satu. Lama ya? Lama. Kemudian dicetak, diputar, gitu. Terus kelihatan, kadang-kadang kebalik-balik, baru dibenerin lagi. Dan makanya kalau skripsi yang benar di tahun-tahun 80-an atau 70-an, itu kadang-kadang hurufnya lucu-lucu. Gitu loh. Ada yang dia asal hurufnya gede-gede, ada yang kecil bahkan dibikin Latin gitu. Itu hasil cetak mesin cetak tinggi. Itu zaman John von Gutenberg tuh. Zaman dulu kan mesin cetaknya mesin cetak tinggi kayak gitu. Nah, ini cucunya gitu dari Gutenberg mesinnya. Jadi di Jogja waktu itu memang ada beberapa percetakan yang bisa menerima desain judul dan pengesahan. Tapi harganya mahal banget untuk satu itu. Kalau di kurs ya kira-kira 150 sampai 200 ribuan lah.
Waktu itu. Iya, itu kan uang saku kita gitu. Nggak mungkin lah. Ya? Seorang mahasiswa kemudian mempertaruhkan duitnya hanya untuk selembar dan kalau halaman judul mungkin. Tapi kalau halaman pengesahan kan kadang-kadang salah ketik lagi nama dosen pembimbing misalnya atau nama dekan salah. Wah, pasti dimarahin ya kan? Ini kan salah. Ya. Ya, satu huruf salah. Jadi ada nama Ahmad itu Sumitro itu yang bahkan yang ngoreksi bukan kaleng-kaleng. Yang ngoreksi adalah putrinya. Ya, dari Amerika. Putrinya sendiri, ya, yang sekarang sudah ada di luar negeri. Putrinya itu juga lulusan kehutanan. Jadi kalau yang ngoreksi putrinya, pasti benar. Pasti benar. Jadi namanya beliau itu Pak Prof Ahmad Sumitro itu bukan OE, bukan Soemitro, tapi Sumitro. Ya. Iya, SU. Jadi kalau kemudian itu salah, pasti nggak akan ditandatangani. Lah ini kok ditandatangani? Dan tanda tangannya beda lagi. Aduh, ini kayak anak SD belajar tanda tangan. Prof Ahmad Sumitro yang asli, tanda tangannya tegas sekali, tajam, terus ada tinggiannya. Saya dulu kebetulan ketika bantu di Mabes Polri pernah saya belajar ilmu daktiloskopi dan juga tanda tangan juga gitu. Jadi kita bisa lihat tanda tangan itu tekanannya, kemudian tarikannya itu bisa kelihatan. Meskipun saya tidak certified dalam memeriksa ya. Tanda tangan. Tapi ilmunya dapat ilmunya. Tapi ilmunya saya pernah dapat karena kita pernah belajar. Intinya apa? Lembar pengesahan itu boleh dikatakan palsu. Nah, apalagi nggak ada tanda tangan kan? Nah, nggak ada tanda tangan. Ya. Kalau lembar pengesahannya palsu, kemudian yang lucu banget, ini lucu banget. Ya ingat nggak ketika bekas presiden itu dulu sempat tahun 2017 berkunjung ke UGM, beliau memanggil orang namanya Kasmujo. Nah, nama Kasmujo itu nggak ada di skripsinya. Pembimbing ini gimana? Nama orang yang disebut kok nggak ada kan nggak mungkin. Nama jurusannya salah juga. Ya, teknologi kayu. Kita kalau di fakultas apapun itu kan pasti ngerti. Iya. Gitu loh nama jurusannya. Belum lagi kalau nanti dia ditanya seperti challenge saya terakhir. Ya. Kita tanya nama-nama teman KKN-nya. Jangan hanya teman angkatan jurusan. Ya. KKN-nya di mana? Desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa, kemudian bahkan kalau perlu ada dokumentasinya. Yeah. Nah itu saya tunjukkan ke saya nantang, saya berani membuktikan kan. Ketika saya KKN di Mojo Gedang di Karanganyar, itu ada foto bareng-bareng, bahkan banyak foto kegiatan saya. Saya lagi belajar asli. Membuat monogram, mendokumentasikan akal-akal tancap dan lain sebagainya. Foto gambar presiden di belakangnya masih Pak Harto dan Pak Darmono. Lah, tahunnya benar. Tahunnya benar, saya KKN tahun 90. Ya, clean. Nah, coba dia bikin atau menunjukkan itu. Pasti gagal juga. Nah, jadi itu Bang. Jadi artinya apa? Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat ironis ya bagi Republik ini. Punya bekas presiden yang skripsinya itu sangat diragukan dengan kata lain palsu. Ya. Dan ini bukan hanya 1-2 orang ya, bukannya saya sama Bang Rismon ya. Mbak Dokter Tifa juga mengatakan itu, Pak Rizal Fadilah juga mengatakan itu, teman-teman dari UI Watch ya, ada Prof Taufik, Saiful Jaman juga mengatakan. Jadi artinya ini sebenarnya sudah sah dan layak. Kalau kemudian Universitas Gadjah Mada yang kita hormati dan kita cintai, itu kemudian coba mengkoreksi lagi, atau paling tidak melihat retrospeksi lagi ya gitu, atau bahkan mengklarifikasi statementnya dulu, yang dulu hanya berdasarkan pandangan atau hanya berdasarkan keyakinan rektor semata. Iya, ya kan? Rektornya kan keyakinan ya. Kayak keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa aja. Oke Mas, terakhir Mas. Ya. Tadi Mas sempat singgung mengenai tanggal 15. Apa yang terjadi itu? Ya, insya Allah kita tanggal 15 kita harapkan juga nanti ada beberapa teman-teman dari UIWAT juga yang akan ke sana dan juga akan disambut oleh barisan aktivis dari Jogja ya dipimpin Pak Sukri Fadoli juga. Kemudian itu ada rombongannya sudah ada sekitar 200 orang. Ya, kita akan datang, Mas Rismon juga, saya tentu saja, Dokter Tifa juga, dari Bandung ada rombongan Rizal Fadil dan kawan-kawan, teman-teman podcast juga, ya, itu akan ada dan mungkin kita akan live dari sana. Ya. Kita akan mengadakan halal bihalal. Halal bihalal itu artinya apa? Untuk membuktikan apakah skripsinya bekas presiden itu halal apa enggak. Sampai kepada kita belum ngomong soal ijazah. Nah, nanti itu panjang lagi. Ya, panjang. Karena kita bicara ijazah, nanti kita bicara foto. Ya. Gitu. Nah, jadi artinya halal bihalal hari Selasa tanggal 15 April, insya Allah ini akan membongkar semuanya. Ya, kalaupun mungkin ya akan ada statement baru, sampaikan pada saat itu dari Universitas Gadjah Mada. Jangan sampai kemudian kita yang bersama-sama, kalau ini mohon maaf untuk teman-teman UI ya. Kalau kami dari UGM waktu itu menyanyikan
bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Nah, itu ku berjanji memenuhi angan bangsaku. Itu harus bisa. Anak UGM asli harus bisa. Anak UI pasti juga bisa menyanyikan himne dan menyanyikan marsnya. Nah, apalagi kalau kemudian kita bersama-sama nyanyi itu di depan Balai Rum, Gedung Pusat UGM, kita tanyakan soal KKN-nya, KKN yang diinisiasi oleh Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri, mantan rektor UGM juga waktu itu, yang kemudian wajib ya. Jadi anak mahasiswa kalau nggak pernah KKN, ya itu berarti bohong kalau dia lulus. Gitu loh. Apalagi skripsinya abal-abal. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi kita tunggu nanti apa yang terjadi tanggal 15 dan niat kita adalah untuk membenarkan fakta sejarah itu seperti apa. Ya. Kita tidak ada niat apa-apa ya. Apalagi di UI juga kita menjunjung tinggi veritas probabilitas justisia. Ya. Kita junjung kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terima kasih atas perhatian. Saya Heru Purwanto dan Mas Sori Suryo. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Ya. Racikan Berita